Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 5, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, terkait dengan kerjasama di pasar ya. Jadi perhatikan pada gambar ini, diperhatikan dari sini banyak sekali kegiatan yang bisa kita temui di pasar ya. Berdasarkan kegiatan ini terutama tentunya kita tahu bahwa ini semuanya membutuhkan kerjasama. Yang pertama ada kerjasama antara penjual dan pedagang. Ya, tentunya juga ada kerjasama antara pembeli dengan pembeli, pedagang dengan pedagang. Ya, gimana mereka menempatkan barang, ini semuanya perlu kerjasama yang baik sehingga berjalan dengan baik ya. Di sini ada beberapa contoh terkait dengan bentuk kerjasama yang bisa kita temui di pasar. Perhatikan, menurut pendapatmu semua orang dapat saling bekerjasama sekalipun berbeda suku, agama, adat istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maka kalian akan temukan ada yang beragama Hindu, Islam, ya, Kristen, semuanya bekerja sama dalam perdagangan. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwa perdagangan itu tidak membedakan suku, agama, dan adat istiadat, dan semuanya bisa bergabung dengan penuh kerukunan. Ya. Sekarang perhatikan tentang wilayah Indonesia. Perhatikan dari gambar ini kita tahu bahwa wilayah Indonesia itu sangat luas dan terdiri dari banyak sekali pulau-pulau. Tiap pulau ini memiliki adat istiadat yang beraneka ragam. Dari sini nanti kita tahu bahwa adat istiadat suatu wilayah itu biasanya tergantung pada kondisi wilayah tersebut ya. Jadi di sini ada tentang tariannya, ada pakaian adatnya, semua memiliki ciri khas masing-masing ya. Selanjutnya di sini ada bacaan ya. Bangsa Indonesia mempunyai sebuah semboyan yang luar biasa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan ya. Dari sini kita tahu bahwa meskipun Indonesia itu terdiri dari banyak suku, agama, ras, adat istiadat ya, bahasa, tapi semuanya bisa bersatu menjadi satu kesatuan dalam budaya bangsa Indonesia ya, dengan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika ya. Sekarang perhatikan berdasarkan teks bacaan yang telah kalian baca, kalian bisa mengerjakan latihannya. Yang pertama, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di depan atau di atas? Berilah contoh-contoh kegiatan yang dapat dilakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Kira-kira apa saja hal yang dapat kita lakukan untuk mendukung tentang persatuan dan kesatuan terkait keberagaman yang ada di lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya ini kalau kita mengamati gambar, di sini ada dua buah gambar. Yang pertama ada gambar anak yang sedang memainkan gamelan, dan yang kedua adalah anak yang sedang belajar menari. Dari dua kegiatan ini kita tahu bahwa keduanya itu berupaya untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama dengan cara mempelajari alat musiknya, yang kedua yaitu mempelajari tentang tarian adat istiadat atau tarian daerah ya. Nah, selanjutnya di sini ada percakapan antara Benny dan Siti terkait dengan pembangunan sosial budaya yang ada di masyarakat. Di sini juga dibicarakan tentang kuliner nasional, artinya makanan khas tradisional dari suatu wilayah. Silakan nanti kalian baca teks percakapannya ini, lalu kalian silakan kalian tentukan isi dari teks percakapan ini terkait dengan apa. Nah, selanjutnya kita belajar tentang iklan. Kemarin kita sudah belajar tentang banyak hal tentang iklan. Ada jenis-jenis iklan, di mana ada iklan media cetak, ada iklan media elektronik, dan seterusnya. Kali ini kita akan pelajari satu iklan lain, yaitu tentang iklan berupa media cetak. Di sini jelaskan, iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam menyampaikan. Ya, jadi semacam ini. Jadi ini iklan yang dibuat dengan menggunakan konsep media cetak. Jadi ini iklannya dicetak, dilihat gambarnya dibuat semenarik mungkin sehingga nanti dapat menarik minat para pembeli. Jadi ini adalah tentang pesona pangan Nusantara ya, terkait dengan makanan tradisional yang ada di Indonesia ya. Nah, di sini ada teks percakapan lagi. Di sini teks percakapan terkait dengan makanan dan minuman
ringan ya. Jadi ini nanti kalian baca atau percakapan ini. Setelah itu nanti terkait dengan iklan ya. Di sini nanti jelaskan tentang iklan minuman ringan yang ada di televisi ya, yang termasuk dalam jenis iklan elektronik ya. Di sini jelaskan juga. Jadi di sini di minuman itu ada pengawetnya, ada bahan kimia lainnya dan seterusnya. Nanti kalian baca atau percakapan tersebut. Oke, selanjutnya tentang infus water dan mengenal pecahan ya. Dari sini, jadi infus water merupakan air yang biasa digunakan untuk infus. Jadi kalau kita mengalami dehidrasi ya, karena kita kekurangan cairan, maka kita bisa membuat cairan infus. Cairan infus itu dapat membantu kita untuk mengurangi dehidrasi ketika kita diare. Nah, untuk bahan-bahannya dalam membuat infus, yang pertama 1,5 sendok lemon, 1/2 atau setengah timun diiris-iris, 4 lembar daun mint, lalu 1/2 liter air putih ya. Jadi ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cairan infus, dan ini ada cara pembuatannya ya. Di sini ada nilai pecahan, ada 1,5, ada setengah, ada 1/2 dan seterusnya. Nanti kita akan bahas itu, perhatikan dengan baik. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada 1,5. 1,5 itu termasuk jenis pecahan campuran. Lalu 1/2 itu termasuk jenis pecahan biasa. Pecahan campuran itu ada 1 ini berupa satuan, dan setengah ini termasuk pecahan. Maka 1,5 itu termasuk pecahan campuran antara satuan dengan pecahan ya. Di sini dijelaskan ada pecahan wajar atau pecahan biasa. Pecahan biasa contohnya 1/2, 5/8, 7/9 termasuk pecahan biasa. Lalu ada namanya pecahan tidak wajar, artinya pecahan yang belum dioperasikan atau belum disederhanakan. Contohnya 3/2, 5/4, 13/8 ya. Lalu ada jenis yang ketiga yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran contohnya 1/2, 5, 5/8, 13, 3/7 ya. Kalau kita telah lebih lanjut, jadi pecahan itu terdiri dari pembilang itu bagian atas, lalu penyebut bagian bawah ya. Bisa ulangi, jadi ada pecahan bagian atas itu namanya pembilang, bagian bawah disebut dengan penyebut ya. Oke, demikian pembelajaran kali ini ya. Ustaz harap nanti kalian pelajari lebih lanjut mengenai pecahan. Besok kita pelajari lebih lanjut tentang hal itu. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.